wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifat Mahmudah, NIM 2020-333031 kelas 4 APGSD. Kedudukan media dalam proses pembelajaran mengajar. Pengertian media merupakan bentuk jamak dari medium yang artinya perantar atau mengantar. Menurut istilah, media adalah segala bentuk atau saluran yang dipergunakan untuk proses saluran informasi. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang berupa orang, bahan, peralatan, atau kegiatan yang digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik hingga mendorong terjadinya belajar pada dirinya. Fungsi media pembelajaran. 1. Melingkup suatu objek atau peristiwa tertentu. 2. Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. 3. Kesempatan belajar yang lebih merata. Nilai media dalam pembelajaran. Nilai media dalam pembelajaran antara lain: 1. Media dapat mengatasi kebatasan pengalaman yang dimiliki siswa. 2. Media dapat mengatasi batas ruang kelas. 3. Media yang dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dan lingkungan. 4. Media dalam menghasilkan keseragaman pengamatan. 5. Media dalam menanam konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat. 6. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta didik untuk belajar dengan baik. Manfaat media pembelajaran. Manfaat media pembelajaran: 1. Pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa hingga dapat menimbulkan motivasi pembelajaran atau mengajar lebih produktif. 2. Media pelajarannya akan lebih jelas maknanya hingga dapat lebih dipahami oleh para siswa, dan kemungkinan siswa menguasai tujuan mengajar lebih baik. 3. Pengajaran akan lebih bersifat langsung karena metode yang digunakan tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penutup kata-kata atau guru, melainkan mengajak siswa secara langsung untuk mengalami dan berinteraksi dengan sumber belajar. 5. Peristiwa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendokumentasikan, dan lain-lainnya. Klasifikasi media pembelajaran. 1. Media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, contohnya radio, pirangan hitam. 2. Media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera melihat, contoh film. 2. Media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan, contohnya film, foto, gambar, atau lukisan. Lanjutan
berdasarkan teknik pemakaian. 1. Media elektronik. 2. Media non-elektronik. Berdasarkan daya jangkau. 1. Daya jangkau serentak. 2. Daya jangkau terbatas. 3. Dimanfaatkan secara individual. Lingkungan sebagai media, contohnya kebun, pasar, industri, sekolah, dan sekolah. Jenis media pembelajaran. Media 2 dimensi. Media sebagai sumber pembelajaran. Belajar mengajar adalah suatu proses yang mengolah sejumlah nilai untuk dikonsumsi oleh setiap anak didik. Nilai yang tidak datang dengan sendirinya, tetapi terambil dari berbagai sumber belajar yang sesungguhnya banyak sekali, terdapat di mana-mana, di sekolah, di pusat kota, di pedesaan, di Saripudi, dan Winata Putra. Mengkelompokkan sumber-sumber belajar menjadi 5 kategori, yaitu manusia, 2. buku atau perpustakaan, 3. media massa, 4. alam lingkungan, 5. media pendidikan. Prinsip-prinsip pemilihan media. 1. Tujuan pemilihan. 2. Karakteristik media pengajaran. 3. Alternatif pilihan. Prinsip-prinsip penggunaan media. 1. Menentukan jenis media yang tepat. 2. Menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan cepat. 3. Menyajikan media dalam cepat. Faktor-faktor pemilihan media pembelajaran. 1. Objektivitas. 2. Program pembelajaran. 3. Sasaran program. 4. Situasi dan kondisi. 5. Kualitas teknik. 6. Efektifan dan efisien penggunaan. Kriteria pemilihan media pembelajaran. 1. Ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. 2. Kedudukan terhadap isi bahan pembelajaran. 3. Kemudahan oleh media. 4. Keterampilan guru dan penggunaannya. 5. Tersedia waktu untuk menggunakannya. 6. Sesuai dengan tarif berpikir siswa. Terima kasih.